Halo penonton Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husin Syahab dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Tak jarang kita mendengar rakyat kecil menjadi korban atas kejahatan mafia hukum. Kasihan mereka. Jika tidak ada tindakan tegas dari aparat, maka akan terus bermunculan mafia-mafia baru menindas rakyat kecil. Saat ini saya sudah bersama Bapak Mujiono, menantu Bapak Nirin bin Siman. Jadi korban atas tindakan adik kandungnya sendiri yang diduga merekayasa sebuah dokumen dan identitas untuk merampas hak milik tanah Bapak Nirin yang dibelinya secara sah menurut hukum. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya kita akan kupas tuntas dalam acara Trending Case. Awalnya tanah itu memang saya beli kepada nama Nipin bin Baru seharga 20.000 tahun 60. Terus dibikinin surat jual belinya sama RW Jari namanya. Dibikin surat ke di atas segel, terus sudah jadi dibawa di kelurahan. Udah beberapa hari segelnya udah jadi, ditunjukin sama saya. Nih suratnya udah jadi katanya. Tanda tangan itu ya. Begitu udah saya tanda tangan di atas segel, terus dibawa ke kelurahan, dapat beberapa hari udah jadi kiri. Ya terus sampai sekarang itu dari awal sampai sekarang juga nggak ada nama lain, nama Nirin semua. Terus udah sampai di surat jual beli, girik, terus ada adjudikasi sertifikat dari pemerintah, saya ajuin bikin sertifikat. Terus di tim adjudikasi juga diraguin itu girik. Ini girik ada penumpukan huruf katanya. Jadi dipanggil tuh yang bikin surat jual belinya juga Jari namanya masih ada. Terus cucunya Nipin dipanggil Samad namanya masih ada. Waktu itu. Terus disaksi nama dia lah, gue bikin nama Nirin kata dia, gue nggak bikin nama lain-lain. Nisin siapa katanya lah, dia saudaranya emang gue kenal semua. Ya saya kata ya udah kalau begitu Pak, ya terus kan di tim 9 juga dikabulin permintaan saya, jadi sertifikat jadi nggak ada masalah. Sebab tanah itu emang hasil jerih payah saya. Istri saya dari muda, dari baru punya anak 2 dagang makanan dari kampung namanya kan segala kue nasi uduk kalau pagi makan makanan. Saya tani, nyawa, ngebon, nanam segala kacang, terong, macam dah segala hasil itu dah sayur mayur. Ya itu juga padi, kalau musim nyawa padi saya jual, saya tanam. Jadi hasil sawah sama hasil kebun itu udah nggak dimakan, kita jual, bakal nambahin beli tanah segala macam gitu ya. Kalau kita makan khusus boleh dagang, banyak anak-anak dari rumah itu ya. Saya berharap kepada yang berwenang supaya orang yang menjolimin saya ditangkap, jangan dikasih ampun ya. Sebab menyakitin, saya punya dari tahun 60 sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa. Waktu tahun 2014 itu dia ngaku-ngaku bahwa tanah itu punya dia, katanya dia dari nama Kipit, oper nama menjadi nama Nisin. Ya saya harap ya orang itu supaya bagaimana ini ditangkap atau bagaimana namanya orang salah kan kudu bertanggung jawab kesalahannya. Ya saya harap tanah itu yang sudah dibongkar habis-habisan bangunan saya supaya kembali lagi ke saya. Sebab surat tanah itu di BPN juga masih asli atas nama Nirin masih. Jadi sertifikat juga nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa. Ya saya harap tanah itu supaya balik asal nama Nirin, balik ke Nirin gitu. Baik pemirsa, hari ini saya sudah bersama menantu Nirin bin Haji Siman.
yang menjadi korban dari mafia hukum hari ini bersama dengan Pak Mujiono. Bapak Mujiono. Saya ingin bertanya mengenai kronologis kasus yang membuat kerugian dari Bapak Nirin bin Haji Siman. Pak Mujiono, saya ingin tanya, awal ceritanya itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat seperti itu. Baik. Awal ceritanya itu yang jelas masalah tanah. Jadi bapak saya, Nirin bin Siman, pada tahun 1960 membeli sebidang tanah dari Nipin bin Baru, seluas ya kurang lebih 1.000 meter lah. Ya kan, tahun 60, kalau nggak salah saya ingat tanggalnya. Masih girik ya waktu itu ya? Ya, tanggal 25 Juli tahun 1960. Bapak saya membeli sebidang tanah, waktu itu dasarnya masih girik. Girik atas nama Nipin bin Baru. Ya kan? Terus kemudian itu terjadi transaksi jual beli. Ada buktinya? Ada, buktinya adalah surat segel. Surat segel. Ya kan, surat jual beli segel, karena waktu itu kan belum ada namanya, notaris lah ya. Jadi ada asli masih ada sama sekarang. Dan surat segel itu ditandatangani penjual dan pembeli, saksi, para saksi dan lurah Kapuk waktu itu. Dulu nggak ada tanda tangan pakai jempol. Cap gitu jempol ya. ya. Jadi bapak saya cap jempol. Jadi setelah beli tanah itu pecah girik, karena girik masih nama Nipin bin Baru kan. Dipecah menjadi Nirin. Ya kan, udah terjadi akhirnya. Dan prosesnya sudah didaftarkan semua ke kelurahan. Sudah. Ya kan. Jadi ya oke lah, singkat cerita bapak saya udah beli tanah, ada suratnya resmi ya kan, asli suratnya. Sampai tanah itu udah meningkat menjadi sertifikat. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Iya. Tahun 2000 tanah itu sudah ditingkatkan menjadi sertifikat. Ya kan? Karena waktu itu ada PRONA ya, program nasional itu lah. Iya, betul. Dari pemerintah untuk disertifikatin lah. Akhirnya bapak saya mengajukan. Ya setelah jadi sertifikat ya udah. Adem ayem saja udah sertifikat. Ya kan? Lah terus pada tahun 2014 ya kira-kira sekitar bulan April, tanggalnya saya lupa. Sekitar bulan April 2014, bapak saya itu mendapat somasi. Somasi dari salah satu pengacara, kalau saya masih ingat, kalau nggak salah pengacaranya itu Dian Wibowo dan rekan lah. Di situ pengacara somasi ke bapak saya, di situ dinyatakan bahwa tanah yang ditempatin bapak saya ini itu adalah milik klien kami gitu loh. Namanya? Setelah saya buka ada lampiran surat kuasa kan, ada surat kuasa. Setelah saya buka, Nirin bin Siman. Ternyata. Binnya sama dengan Bapak Nirin. Binnya sama, Nirin bin Siman lah. Setelah mendapat somasi itu, bapak saya kaget. Nirin ini siapa? Anak-anaknya dipanggilin semua lah. Bapak saya punya anak ke-6 kan. Dipanggil, diantara yang datang tuh waktu itu 3 orang. Datang anaknya, coba cari tahu nih Nirin ini sopo gitu loh. Kok dia tiba-tiba kok mengaku ini tanahnya gitu loh. Ya akhirnya ya termasuk saya juga lah. Mencari tahu lah intinya di tetangga sekitar ya kan. Lah ternyata Nirin itu adalah adiknya bapak saya yang nomor 4. Yang paling bontot, namanya Kipit. Oh, yang memang dari awal ada bukti juga ya Pak ya? Ada. Dari surat warisan ya? Ada. Saya baca dokumennya, namanya surat, Kipit. Ya, namanya Kipit. Oke. Jadi bapak saya ini 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara, yang 4 itu satu ayah satu ibu, yang 2 itu lain ibu. Ya kan, yang satu ayah satu ibu. Kipit ini masuk satu kandung berarti? Satu kandung sama ibu. Bapak saya nih. Jadi yang bernama Kipit itu satu ayah satu ibu dengan bapak saya Nirin bin Siman. Yang pertama
namanya Ibu Saijah, perempuan, yang kedua Nirin. Oke, saya langsung ke poinnya, Pak. Itu kemudian kenapa si Kipit jadi Nirin, si Kipit jadi Nisin, gimana Pak masalahnya? Kok tiba-tiba seperti itu gimana? Ada ceritanya? Nah, makanya saya juga bingung juga kok bisa ini namanya berubah jadi Nisin. Ya akhirnya saya cari tahu lah, RT itu, RT-nya Kipit itu kebetulan ya masih ada teman sama saya, RT Martono namanya. Pak RT di situ mengatakan, pertama ngomong dengan saya dan keluarganya mengatakan. Ya, intinya Kipit ini ada upaya, ada dugaan upaya untuk merekayasa bahwa si Kipit ini namanya Nisin gitu ya Pak? Ya begitulah kira-kira. Dan saya dengar dari hasil pengadilan juga mengaku-ngaku bahwa itu pemberian dari orang tua. Dibelikan sama orang tuanya. Atas nama Nisin. Menurut pengakuannya. Sementara dia tidak pernah ada di nama keluarga sebagai Nisin. Nggak ada. Oke. Pak, kendalanya apa sih Pak di pengadilan masalah yang sudah ini? Saya kan dengar beberapa cerita, kemudian bahwa pernah dihadirkan juga saudara lain ibu ya, untuk sebagai saksi, dihadirkan sebagai saksi, bahwa beliau juga dihadirkan sebagai saksi, beliau juga menyatakan bahwa nggak ada saudara kita yang bernama Nisin. Nggak ada. Betul ya Pak ya? Ada. Betul. Seperti itu. Artinya dari pihak pengadilan pun tidak pernah memperdulikan bahwa saksi-saksi fakta yang ada di pengadilan pun kayak diabaikan saja. Diabaikan saja. Padahal kita udah menghadirkan banyak saksi. Oke. Oke. Kemudian Pak, dengan adanya masalah seperti ini nih, menurut Bapak itu apa sih Pak yang diharapkan supaya bagaimana untuk pemerintahan atau Satgas Mafia Tanah, kemudian dari Bapak saya dengar kan bikin laporan juga ya? Oh iya. Bikin laporan mengenai pasal 263, 266. Ya. Tentang itu bagaimana Pak laporannya itu Pak? Nah itu makanya gini. Bapak saya ini kan dilaporkan polisi dulu sama adiknya itu, dilaporkan polisi di Polres Jakarta Barat. Pasalnya sama 263, 266 kalau nggak salah. Pemalsuan surat apa-apa. Dan pemalsuan identitas. Ya, itu dilaporkan sekitar bulan 6, 2014 sekitar ya. Oke. Akhirnya saya kembali lapor lagi, 2014 juga. Lapor balik. Di tahun yang sama ya? Iya, cuman bulannya 11. Okay. Saya laporkan ke Polda Metro Jaya. Saya laporkan masalah tentang perubahan nama, kependudukan lah. Ya sama 263, 266 kalau nggak salah. Ya tapi ya mohon maaf ya nggak tahu saya kok. Sampai sekarang nggak ada tindak lanjut. Nggak ada. Tidak ada penghentian juga. Tidak ada SP3, juga tidak ada, ya kalau bahasa saya kepastian hukumnya nggak jelas kalau begini. Oh nggak diproses ya Pak ya? Ya. Itu laporan di Polda ya Pak ya? Di Polda Metro. Polda Metro. Oke Pak. Kita udah dapat poinnya, saudara. Saya ingin minta sama Pak Mujiono sebagai wakil dari keluarga Bapak Nirin bin Siman untuk memberikan apa sih harapan-harapan kira-kira? Apa Pak kira-kira Pak harapan yang ingin disampaikan Pak saat ini Bapak ada di media? Siap. Apa yang keinginan Bapak? Yang jelas keinginan keluarga, khusus Bapak saya Nirin bin Siman, supaya rumah dan bangunan yang sudah diobrak-abrik, ya kan, yang bahkan dieksekusi digusur. Udah dieksekusi, udah habis. Jadi tanah ya kan, itu udah dari tanah rata. Bahkan tadinya ada 2 ruko. Itu bangunannya, itu percaya nggak? Kontrakan ada 60 kamar. Rumah tinggal ada 4. Satu-satunya ruko ada 3. Ya, penghasilan orang tua saya itu di situ, Pak. Sekitar tanggal 31 Maret kemarin dieksekusi sama pengadilan. Dirobohkan semua. Robohkan semua. Dan sekarang tanah itu udah, kalau bahasa di Planes itu udah dikuasai, punyanya Nisin bin Siman. Jadi tanah ini milik Nisin bin Siman. Iya, tanah ini milik Nisin bin Siman. Bapak saya ditendang. Dan itu adiknya sendiri. Ini harapan saya kepada ya mungkin pemerintah lah, presiden lah, saya nggak tahu Pak Presiden. Mohon maaf Pak Presiden. Bapak suka sering bagi-bagi sertifikat. Bapak dalam membagi sertifikat itu Pak Jokowi mengatakan kalau tanah sudah sertifikat udah sah. Tapi ternyata Pak ini bapak saya digusur Pak.
Sekarang ngontrak. Sedih saya. Bapak saya itu sekarang ngontrak. Aduh, udah 82 tahun umurnya. Waktu beli tanah, bapak saya itu umur 20 tahun. Bapak saya kelahiran 40. Beli tanah tahun 60 langsung ditempatin. Dibangun dari rumah kecil, reot, sampai sekarang bisa jadi gede. Dari hasil usaha sendiri? Dari hasil usaha sendiri. Bapak saya sama ibu saya itu orang tani. Ibu saya pedagang. Jual beli tanah itu dibela nyicil. Kata beliau begitu, nyicil. 20.000 tuh nggak dibayar cash. Kadang-kadang bayar pakai gabah. Masya Allah. Tolong Pak Presiden, ya. Saya berharap dengan Bapak ini, rakyat kecil yang dijolimin, Pak. Bantu saya, Pak. Saya meyakinin, Pak, di belakang ini pasti ada mafia tanah yang bermain. Saya curiga di situ. Terus untuk Kapolda, Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong Pak, laporan saya ditindaklanjutin juga, Pak. Ya, sampai sekarang nggak ada. Itu sebagai kunci ya, Pak? Masya Allah. Ya. Negara kita itu negara hukum katanya. Saya Bang, terus terang aja Bang, selama ini hanya ngeliat di TV Bang. Katanya hukum tuh begini. Ternyata ini saya ngalamin sendiri Bang. Yang benar bisa salah. Jelas jual beli tanah, surat-suratnya lengkap, asli masih ada, sertifikat asli masih ada. Bahkan kemarin waktu dieksekusi Bang, saya tuh langsung ke BPN minta surat keterangan. Di situ dijelaskan sertifikat masih haknya Pak Nirin. Tapi bisa dibongkar itu bangunan. Gila. Oke, baik. Masya Pak Allah. Mujiono, kita berharap semua masalah Iya Bang. bisa berjalan. Tolonglah. Dan kita juga berharap dari Pak Kapolda ya, Siap. Bapak Fadil Imron untuk melanjutkan proses Siap. tentang laporan mengenai adanya dugaan pemalsuan surat identitas. dan Identitas kalau pasal menurut saya. 263 dan 266. Baik, pemirsa, sampai di sini dulu wawancara saya dengan Bapak Mujiono. Terima kasih Bapak Mujiono. Semoga apa yang sudah ada di sini bisa segera ditindaklanjutin dan dibantu oleh para penegak hukum. Terima kasih. Seadil-adilnya. Mirsa, baru saja kita dengarkan sama-sama uraian singkat peristiwa mengenai dugaan pemalsuan yang disampaikan oleh rekan saya. Berikut saya akan sampaikan analisa hukumnya. Perbuatan tersebut diduga melanggar pasal 263. Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Maka, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Kemudian, diduga pula terdapat pelanggaran terhadap pasal 266 ayat 1, barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya. Maka, kalau dalam pergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat keduanya, dengan hukuman serupa itu, juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Dalam kasus ini, Nirin bin Siman adalah orang yang terzolimi. Hak atas tanahnya yang diperoleh sejak tahun 1960 hilang begitu saja karena direbut dengan cara melawan hukum atau dengan cara adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh adiknya sendiri.
Kalau melihat dari rangkaian peristiwanya, kami sangat yakin ada andil mafia tanah dan oknum lembaga pemerintahan setempat. Nirin bin Siman semasa hidupnya tidak pernah memiliki adik yang bernama Nisin bin Siman. Bahkan dari keterangan saudara-saudaranya dan penduduk setempat, dan pula telah diperkuat keterangan bahwasanya tidak pernah ada saudara dari Nirin bin Siman yang bernama Nisin bin Siman. Tahun 2014 baru diketahui bahwasanya yang mengklaim tanahnya adalah adiknya sendiri yang bernama Kipit. Dan baru diketahui pula bahwasanya Kipit memiliki nama lain bernama Nisin bin Siman. Kedua, dalam pencatatan administrasi, dalam ijazah tercatat nama Kipit. Kipit merupakan adik dari Nirin bin Siman. Semasa hidupnya, Nirin bin Siman tidak pernah mengetahui ada perubahan nama Kipit menjadi Nisin bin Siman. Sehingga diduga ada data atau keterangan yang dipalsukan agar menimbulkan suatu hak tertentu, dan data tersebut dipergunakan untuk mendapatkan hak atas tanah milik orang lain secara melawan hukum. Sehingga dari dugaan pemalsuan tersebut telah dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanahnya. Bahkan ironinya tahun 2014 Nirin bin Siman dilaporkan ke Polres Jakarta Barat oleh Nisin bin Siman dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan 266 KUHP. Dan Nirin bin Siman dinyatakan bersalah. Nirin bin Siman yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara membeli secara sah justru menjadi pesakitan. Kami menduga ada andil mafia hukum di sini. Bukti yang dimiliki oleh Nirin bin Siman sangat kuat, yaitu ada data-data berupa kartu keluarga warna kuning atas nama Kipit alias Nisin, kartu keluarga tahun 2008 atas nama Kipit alias Nisin, kartu keluarga tahun 2011 atas nama Nisin bin Siman, kartu keluarga tahun 2013 atas nama Kipit alias Nisin, kartu keluarga tahun 2014 atas nama Nisin bin Siman, dan KTP Nisin yang terbit tahun 2010 tanpa adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Yang harus dibuktikan, apakah pernah ada perubahan melalui putusan pengadilan dan apakah data-data perubahan ini telah memenuhi syarat yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dan apakah data-data ini tercantum dalam database di Dinas Kependudukan. Dan produk KTP yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Disduk Capil setempat, apakah ada historinya? Kita tunggu bagaimana sikap keluarga nanti untuk mengambil langkah hukum. Pemirsa Cokro TV yang budiman, Nirin bin Siman pada tahun 2014 sebenarnya sudah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tentang administrasi kependudukan pada Polda Metro Jaya sebagaimana laporan polisi nomor LP_40Romawi_PMJ_Dit_Reskrimum. Namun perkaranya masih dalam proses pemeriksaan sampai saat ini. Kami berharap kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Jenderal Fadil Imron, Direskrimum Polda Metro Jaya agar membantu Nirin bin Siman dalam mencari keadilan dan membongkar kasus ini agar terungkap siapa saja pelakunya. Kapolda Metro Jaya kita tahu belum lama ini membentuk Satgas Mafia Tanah dan konsen dengan kejahatan mafia tanah. Dan kami harap kasus ini mendapat atensi untuk segera ditemukan pelakunya agar Nirin bin Siman mendapatkan keadilan. Jadi pemirsa Cokro TV, sekali lagi saya mengingatkan untuk selalu berhati-hati mengenai pengarsipan dokumen penting yang kita miliki. Karena jika tidak, itu akan menjadi celah bagi mereka yang punya niat jahat untuk merampas hak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya di Trending Cast.